Oke, silakan. Lagi lanjut, Pak. Jadi ini gereja sejak awal ya, gereja mainstream ini ya, apakah itu Ortodoks, ya, Kristen, Katolik, ya Protestan kan semua percaya akan ajaran Trinitas, Pak. Ya. Karena objek iman itu kan harus punya objek ya. Kalau objek iman itu tidak benar, iman itu tidak akan menyelamatkan, Pak. Jadi ajaran Trinitas itu merupakan salah satu pilar ya yang terpenting. Di dalam Alkitab itu memang tidak ada istilah Trinitas ya, tetapi kalau kita mengesampingkan istilah Trinitas bisa kacau balau semua ini hubungan antara anak, Bapa, Roh Kudus begini. Kacau semua pengertiannya gitu loh, Pak. Enggak, Pak. Karena kalau Trinitas itu objek kita itu bukan Trinitas tapi Yesus Kristus, Pak. Bukan, Pak. Iya, Tuhan. Solus Kristus, bukan Trinitas. Tapi kalau ditanya nanti kalau nggak Trinitas kacau dong. Enggak, karena kita itu kalau Yesus berkata bahwa pemahaman Trinitas itu penting, kalau para rasul berpikir bahwa Trinitas itu penting, maka mereka akan mengajarkannya kepada kita sama seperti ketika para rasul dan Yesus mengajarkan tentang perceraian. Karena itu penting. Makanya diajarkan. Tetapi Trinitas itu tidak penting. Yang penting adalah kita satu, mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan segala Tuhan, karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya penebusan Yesus di kayu salib. Itu sudah jelas tertulis, Roma 10 ayat 9, ayat Allah membangkitkan dia dari orang mati, berarti kan dia Yesus disalib dan mati. Sementara Islam tidak mengakui, orang Yahudi tidak mengakui. Orang Yahudi mengakui Yesus pernah ada di dunia ini. Tetapi Yesus itu tidak bangkit, Yesus mati tapi tidak dibangkitkan. Orang Islam percaya bahwa Yesus adalah Mesias, adalah salah satu dari Mesias, tetapi orang Islam tidak percaya Yesus itu disalib. Jadi dua ini sedang memberitakan Yesus yang lain. Sedangkan Yesus yang kita harus percayai adalah Yesus yang adalah Tuhan segala Tuhan, menggenapi kitab para nabi, hukum Taurat dan kitab para nabi, dan Yesus itu yang menebus dosa kita, mati disalib dan bangkit dari kematian. Itu harus tepat persis, itulah Yesus yang benar. Dan yang paling penting, Yesusnya itu harus mengajarkan, mengasihi, mengampuni, memberkati. Itulah dasar iman Kristen kita. Kalau kita tidak mengasihi, mengampuni, memberkati, Yohanes 13 ayat 35, engkau akan disebut pengikutku, engkau akan disebut murid-muridku, engkau akan dikenal sebagai murid-muridku kalau engkau saling mengasihi. Jadi bukan karena Trinitas, Pak. Tapi Yesus mengajarkan, Pak, apa yang dikehendaki oleh Bapa adalah mengenal itu sebagai Tuhan dan Yesus yang diutus oleh Bapa, ya. Dan dia juga berdoa kepada Bapa, ya. Semua komunikasi dia dengan Bapa itu kan merupakan pluralitas individual, Pak, dan mungkin juga Bapa dan Yesus, Yesus dan Bapa mengutus ya. Kalau menurut Pak Herman, Bapa itu namanya siapa? Bapa itu adalah, kalau di dalam perjanjian lama kan nama kekeluargaan daripada Tuhan ini adalah Yahweh ya. Jadi Yehova, bukan Yahweh, itu pembacanya salah. Yahweh yang benar adalah Yehova, karena di dalam Keluaran 6 ayat 4 itu Yehovanya di bawahnya itu ada tanda titik 2 yang ke bawah itu tanda patah, itu bacanya Y bukan Ya. Ya. Jadi Yehova. Nah, kemudian Bapa itu namanya Yehova, begitu Pak maksudnya? Bukan, Yehova itu adalah nama dari kekeluargaan Tuhan, karena Tuhan itu tiga pribadi. Jadi kalau Bapa kita bisa mengatakan Jehovah the Father, ya, Jehovah the Son, Jehovah the Holy Spirit. Itu nama bisa kita kenakan kepada mereka. Tetapi kalau di dalam perjanjian lama itu, di situ tidak ditekankan dia masalah masing-masing daripada ketritunggalan, tetapi menekankan ada kejamakan daripada Tuhan. Di dalam perjanjian baru kan tidak pernah lagi disebut adanya Jehovah, karena lebih banyak di situ peran dari masing-masing individual, Allah Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Perannya kan berbeda di dalam keselamatan. Di situ tidak dipakai lagi istilah nama Jehovah, tapi masing-masing sudah disebut sebagai Bapa, sebagai Anak, sebagai Roh Kudus gitu loh, Pak. Jadi ketiganya ini selama mereka berkomunikasi ada subjek dan objek yang ada di sana. Ya. Mungkin ada komunikasi tambah objek dan objek.
Nah, kalau ada komunikasi seperti begitu, relationship begitu, tidak mungkin itu hanya satu individu. Itu ada 3 individu yang saling berkolerasi, sedang berkomunikasi. Ya, ada banyak. Kalau Pak Herman berdoa kepada Bapa atau kepada Yesus? Saya berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu kalau saya berdoa. Bukan, ya, sekarang kalau berdoanya Bapa di surga atau Tuhan Yesus sekarang ngomongnya? Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, persis berdoa Bapa kami, dipermuliakanlah namamu. Bukan, itu kan doa Bapa kami namanya. Enggak, setiap harinya. Apa kalau lagi ngomong, lagi batin atau lagi mimpin doa, Bapak berdoanya Bapa di surga atau Tuhan Yesus? Bapa di surga, ditutup dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi selalu berkata Bapa di surga, ya. Itu semua doa begitu yang dilakukan oleh majority, mungkin 95% lebih dari kekristenan yang benar. Enggak, Pak. Iya. Ya, Katolik, Ortodoks sama Protestan itu lebih dari 90%, saya kira. Enggak. Hanya 10%, Pak. Yang disiplin berkata Bapa di surga, lalu ditutup dengan Tuhan Yesus. Mereka di tengah-tengah selalu berkata Tuhan Yesus tolong kami. Lalu begitu ada. Bahkan Katolik, Maria tolong kami. Santo Petrus tolong kami. Malah ada begitunya juga kalau di Katolik. Jadi enggak, itu hanya 10%. Mungkin hanya 1% dari Kristen di dunia yang konsisten berkata Bapa di surga, selalu berkata Bapa, tetapi kemudian endingnya diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi pada umumnya mereka berkata Tuhan Yesus di tengah-tengah doanya mereka. Contohnya, Bapak kalau lagi teriak Yesus itu Tuhan Yesus atau Allah Yesus? Tuhan Yesus, kadang-kadang Yesus saja, nggak ada masalah. Kenapa nggak bilang Allah Yesus? Ya tidak perlu kita sebut dia Allah, dia memang Tuhan, dia memang Allah. Kenapa Bapak harus menyebut Allah Bapa di sorga? Karena dia memang dipanggil sebagai Bapa. Jadi Yesus itu. Jangan jadi gini Pak, Allah Bapa di sorga, kepada Bapa bisa menyebut kata Allah. Kenapa pada Yesus nggak pernah bilang Allah Yesus? Coba ada nggak orang Kristen yang berdoa Allah Yesus di sorga? Nggak ada, karena Yesus di dalam nama Allah Yesus. Bapak berdoanya di dalam nama Allah Yesus atau di dalam nama Tuhan Yesus? Di dalam Bapak harus renungkan. Itu juga sebuah jawaban, Pak. Jadi kitab sini mengajarkan bahwa Yesus itu keluar dari Bapa dan diperanakkan. Roh Kudus juga keluar dari Bapa. Proceeding ya. Ya, sama eternal generation. Itu tidak mungkin satu pribadi itu Pak. Itu logikanya nggak nyampe kalau kita harus berpikir tapi bukan satu pribadi. Pada kenyataannya Bapak nggak berdoa di dalam nama Allah Yesus. Bapak berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Iya sama kan, Allah dengan Tuhan itu sama pengertian saya. Beda. Allah itu menunjukkan orang Barat, orang di Eropa, gereja-gereja di Eropa nggak pernah berkata God Jesus. Mereka berkatanya Lord Jesus. Betul, itu bahasa Inggris Pak. Tapi Tuhan dan di dalam bahasa Jerman juga sama, nggak pernah bilang God Jesus, bilangnya Herr Yesus. Jadi Yesus mengajar berdoa sama Herr Yesus, Herr Paul, Herr Herman. Sama Pak. Nggak ada orang bilang God Paul, nggak ada. Adanya Herr Paul. Kalau bilang sama istri saya Frau Anna. Kalau panggil Yesus Herr Yesus, nggak mungkin Frau Yesus, tapi juga nggak God Yesus. Di Belanda juga sama, nggak ada Herren Yesus, adanya Hot, nggak ada Hot Yesus, adanya Hot Vater. Iya, saya nggak tergantung orang Belanda sama Amerika, saya tergantung. Bukan, saya lagi tunjukkan ke Bapak terminologi kata, supaya Bapak jangan bilang Tuhan dan Allah itu sama, nggak boleh. Itu berarti Bapak beda, mau taruhan 1 miliar akan saya buktikan, nggak akan sama Pak, nggak bisa, nggak boleh. Kalau itu Bapak maksa namanya, nggak boleh, karena kata Tuhan berasal dari kata Tuhan, kurios. Semua kata Tuhan dalam perjanjian baru dari kata kurios, bukan dari kata theos. Kurios itu Bapak, Tuhan, ya dalam kita kan mesti melihat konteksnya Pak, ya. Ya teksnya udah begitu Pak. Kalau teksnya aja kita nggak paham, Bapak mau bilang konteksnya juga nggak boleh. Teksnya dulu kita harus pahami bahwa semua kata Tuhan berasal dari kata kurios. Semua kata Tuhan dalam perjanjian baru berasal dari kata kurios. Bapak harus pahami itu dulu, nanti baru Bapak bisa beranjak ke konteks. Kalau Bapak masih mengingkari teksnya, Bapak jangan bicara konteks, nggak boleh. Dengar dulu Pak, jangan dipotong dong Pak. Kalau saya nggak sempat bicara jadi ya.
Ya, kurios itu ya kalau ditujukan kepada Yesus itu pasti artinya Tuhan. Nah, Theos, Yesus juga menggunakan Theos. Dulu kan saya pernah berikan buktinya kepada Bapak juga bahwa dia itu Theos, dia itu Allah. Makanya si Thomas memanggil dia ya Tuhanku, ya Allahku, ya. Ayat-ayat juga ada, dulu sudah pernah saya berikan ya, karena saya lagi nggak buka visi ini ya, bahwa dia juga disebut sebagai Allah oleh para rasul dan dia juga mengaku I am God, saya adalah Tuhan. Ya, dalam Yohanes 13 ayat 13 ya. Yohanes 13 ayat 13 nggak ada bilang I am God, Pak. Bapak nggak boleh begitu, Pak. Bapak namanya menipu diri sendiri. Di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata, ego ho kurios, bukan ho theos. Iya, Bapak nggak boleh memaksakan. Tadi termasuk yang Thomas berkata, ya Tuhanku ya Allah, kan sudah saya bilang bolak-balik. Semua ayat-ayat yang Bapak kasih kemarin masih ada rekamannya. Itu semua bisa saya bantah dengan mudah. Kecuali Bapak kasih Wahyu 21 ayat 6 dan 7, saya baru setuju. Semua ayat di Alkitab yang orang Kristen sebutkan kepada orang Islam itu banyak yang salah, makanya bisa dibantah sama orang Islam dengan mudah. Tapi kalau Bapak kasih Wahyu 21 ayat 6 dan 7 kepada orang Islam dan kepada orang Yehova, mereka nggak akan bisa bantah bahwa itu adalah Yesus sendiri yang berkata, aku adalah Elohim. Nah, sekarang tapi di ayat-ayat lain nggak ada, Bapak nggak boleh memaksa begitu, Pak. Itu kan saya bilang, Bapak teksnya aja Bapak nggak ngerti, Bapak mau memaksakan konteksnya nggak boleh, Pak. Itu Bapak nanti tersesat nanti kalau begitu. Bapak dan Roh Kudus itu siapa? Bapak itu jelas Roh, Pak. Bapak Yesus memanggil Theos yang singular adalah Bapaknya. Sebab di dalam Mazmur 89 ayat 27, Abi atau Eli yang disebut dengan Bapa adalah El yang singular, bukan Elohim. Jadi yang namanya Bapa itu adalah El. Nah, kalau bilang Roh Kudus itu Bapa adalah Roh, El adalah Roh, ya Bapa itulah Roh Kudus itu sendiri. Gitu, Pak. Jadi nggak ada 1, 2, 3 di situ, Pak. Terlalu rumit untuk dijelaskan 1, 2, 3. Gitu, Pak. Bapak mengatakan inilah anakku. Mana mungkin Bapak dan anak itu satu pribadi, Pak? Berarti bukan kalau bukan satu pribadi, berarti mereka kan juga nggak bersatu juga. Ada Bapak, ada anak sendiri, ada Roh Kudus sendiri, ada Merpati sendiri. Mereka kan pisah-pisah. Berarti unitasnya di mana? Kan nggak ada unity-nya di situ. Enggak, unity. Tiga dong Allahnya. Dalam esensi, Pak. Di dalam esensi mereka bersatu. Iya, namanya ausia, Pak. Namanya hipostasis atau esensi atau hipotasis. Ada hipostasis itu. Ya, namanya hipostasis sebuah dalam sebuah bentuk ada namanya ausia 1, ausia 2, ausia 3. Nah, sekarang Bapak, kalau Bapaknya sendiri, ada suara sendiri jauh di sana di langit, terus kemudian ada Yesus sendiri yang lagi di sungai, terus ada merpati yang lagi itu namanya bukan menjadi satu, Pak. Itu terpisah-pisah, itu bukan echad, Pak. Itu terpisah-pisah, Pak. Yang namanya echad itu jadi satu, Pak. Jadi satu kesatuan. Makanya kalau Bapak menerang kayak gitu, saya akan jelaskan ke Bapak yang namanya Trinitas ya, Pak. Saya jelaskan nih, sekali lagi nih. Saya kasih tahu cara menjelaskan Trinitas dengan hebat, orang Islam nggak akan bisa bantah, Pak. Pakai ayat dong, pakai ayat Alkitab dong. Oh ini, loh, jangan. Bapak kan mau ayatnya, kalau ayatnya Trinitas nggak ada. Tapi Bapak kan mau menjelaskan Trinitas. Nah, saya akan menjelaskan Trinitas yang tidak bisa dibantah orang Islam. Dan Bapak kalau jelaskan ke orang yang lain yang bukan saya, akan manggut-manggut, Pak. Tapi kalau Bapak jelasinnya ke saya, nggak akan manggut-manggut. Karena saya bilang, oh salah, saya bilang gitu. Kalau Yesus mengatakan Bapa mengutus aku, tidak akan mungkin dia mengatakan bahwa sebetulnya Bapa dan dia itu sama. Bapa, aku dan Bapa mengutus Roh Kudus. Itu sudah pasti tidak mungkin semua oknum yang sama, Pak. Secara logika aja, Pak. Tidak mungkin oknum yang sama, Pak. Itu sudah jelas. Itu banyak ayatnya, komunikasi antara 2 atau 3 individu. Jadi itu plural, individual yang plural. Tidak mungkin satu perhatian kepada semua penganut Trinitas. Bagaimana cara menjelaskan Trinitas kepada orang-orang Islam? Ya. Kejadian 1 ayat 26. Ya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim. Bapak nanti dulu. Oh, pertanyaan Bapak itu sudah Pak. Itu sudah absurd semua. Jadi nggak itu bukan Trinitas, nggak ada 1, 2, 3 di situ, Pak. Sudah jelas. Itu sudah nggak ada 1, 2, 3. Sudah jelas nggak ada 1, 2, 3. Makanya saya ajarin Bapak cara menjelaskannya. Saya lebih pintar dari Bapak dalam menjelaskan Trinitas. Saya jamin orang Islam tidak bisa bantah ini.
Kalau Bapak bilang Bapak tahu, Bapak bohong sama saya. Bapak harus buang itu ayat 1 Korintus 2 ayat 11 dari Alkitab. Tuhan ada, wahyu Tuhan itu Tuhan memberitahukan siapa dia. Itulah wahyu yang ada dalam Tuhan, itu gunanya kita belajar. Tapi bukan 1, 2, 3, nggak ada orang bisa mengerti tentang Allah selain Roh Allah sendiri. Udah, itu ayatnya sudah jelas. Bapak kalau mau tafsirkan apapun, teksnya sudah bilang tidak ada yang tahu yang di dalam diri Allah selain Roh Allah sendiri. Jadi untuk apa ada Alkitab, Pak? Allah menceritakan siapa dirinya di Alkitab, bahwa anak itu keluar. Allah tidak menceritakan siapa dirinya. Alkitab menceritakan bahwa manusia butuh keselamatan dan Yesus adalah keselamatan. Alkitab bukan firman Tuhan, Pak. Alkitab itu firman Tuhan. Sudah jelas. Wahyu Tuhan loh. Pak, namanya semua firman Tuhan. Ya, wahyu Tuhan, firman Tuhan itu sama, Pak. Itu wayomer, Pak. Yom dari Ammar, Pak. Itu semua adalah firman Tuhan. Cara Tuhan berfirman dengan membuat sebuah narasi. Iya. Itu firman Tuhan. Jadi saya kan dari tadi selalu berdasarkan kepada firman Tuhan, Pak. Enggak, Bapak tadi menambahkan asumsi-asumsi tadi. Ada fungsi, ada apa? Enggak ada. Alkitab bilang tubuh jiwa roh adalah fungsi. Enggak ada. Jangan ditambah-tambahin. Itu Bapak menambahkan asumsi semua dari tadi. Itu manusia, Pak. Makanya saya kan ngomong tadi mengenai Tuhan. Ya, mengenai Tuhan terus dan roh itu, ya, itu adalah bersifat pribadi. Mereka itu memiliki kehendak sendiri, mereka itu punya emosi sendiri, ya. Mereka itu punya kesadaran diri sendiri, itu adalah sifat pribadi dari masing-masing Allah Tritunggal. Itu kepercayaan Tritunggalnya saja nggak ada di Alkitab, Bapak sudah berasumsi juga kata Tritunggalnya saja sudah nggak ada. Kalau Yesus memanggil Allah adalah Bapa dan Allah itu adalah Roh, berarti Bapa itu adalah Roh. Maka ada berapa roh di situ? Apa ada 2 roh? Makanya mungkin. Kalau Yesus mengatakan kepada Bapa, aku diutus oleh Bapa, itu 1 orang atau 2 orang? 2 individu atau 1 individu? Mau 1, mau 2 bisa saja, Pak. Mengapa Allah tidak bisa mengutus firman-Nya? Itu bermain sandiwara dong. Enggak dong. Karena Bapak berpikirnya 3 dimensi. Kalau dalam 3 dimensi, ya, dalam 3 dimensi itu begini, Pak. Ya, ini saya simpan buat barang bukti ya. Ya, 3 dimensi, lihat ya. Kalau Bapak berpikir 3 dimensi, ada panjang, ada luas, ada begini. Ya, ini 3 dimensi. Salah. Inilah 3 dimensi, Pak. Ada panjang, lebar, tinggi dan lebar. Panjang, lebar, dan tinggi. 3 dimensi, Pak. Karena Bapak berpikir 3 dimensi, maka ada sebuah bentuk di situ, sebuah form 3 dimensi, sehingga di situ ada yang namanya jarak. Ini adalah subjek, ini adalah objek. Tetapi ketika Bapak cipta alam roh, Bapak udah nggak bisa sudah melewati ini semua. Di dalam alam roh itu sudah tidak ada objek dan tidak ada subjek-objek lagi, Pak. Kalau Bapak itu maha besar, bagaimana bisa ada Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa? Ya. Memang kalau karena pribadi yang berbeda disaksikan oleh Stefan ngomong demikian. Yesus bicara demikian. Kamu berarti nggak bersatu dong. Berarti nggak bersatu dengan Bapa dong. Ini Bapak nih, ya. Ini Bapak nih. Bapak katanya maha besar. Bapak tuh maha besar, tapi bisa ada Yesus yang berdiri. Berarti ada ruangan yang menampung mereka yang lebih besar daripada mereka berdua. Berarti Bapak nggak maha besar lagi. Itulah 3 dimensi, Pak. Mereka tidak terikat oleh ruang dan waktu, Pak. Tetapi kan 3 dimensi. Ada yang di sebelah kanan. Enggak, Pak. Enggak 3 dimensi. Itu hanya pakai perkataan manusia supaya manusia bisa memahami. Enggak dong. Sekarang dia ada di sebelah kanan. Sebelah kanan itu pengertiannya apa? Duduk sebelah kanan begitu. Ada kanan, ada kiri begitu. Iya, itu kan bahasa yang dipakai supaya manusia bisa mengerti. Karena dalam Yohanes 1 Berarti ada subjek, ada objek. Dia sudah bersatu. Dia bersama dengan Allah Bapa di surga. Dia sudah bersama. Kalau di sebelah kanan, kalau tadi Bapak kan bilang itu non 3 dimensi. Sekarang saya bilang ketika Bapak mengurus aku, itu juga bukan 3 dimensi, Bapak. Jadi nggak ada namanya subjek objek lagi. Harus konsisten, Pak. Apple to apple. Bapak tadi cerita 3 dimensi, Bapak lagi cerita non 3 dimensi, ya ceritanya non 3 dimensi. Ketika Bapak mengutus Yesus, itu bukan subjek dan objek, karena itu adalah sebuah non 3 dimensi. Pengutusan itu adalah sebuah non 3 dimensi. Jadi, apakah sebuah firman ada terpisah
dengan yang berfirman. Bisa dong, Pak. Salah. Berarti Bapak berpikirnya itu 3 dimensi. Karena Allah Maha Besar, bagaimana mau misahnya? Mau ruangan seperti apa lagi? Mau dipisah kayak apa lagi? Orang Allah itu Maha Besar baik di alam 3 dimensi maupun di non 3 dimensi. Jadi firman itu ya si Elohim itu sendiri. Si Yesus itulah Elohim itu sendiri, Pak. Jadi kalau firman keluar dari Allah Bapa itu berarti dia masih tetap di dalam Allah Bapa? Iya. Loh, jadi makanya Yesus berkata, Bapa di dalam aku. Bagaimana bisa Bapa di dalam aku terus firman-Nya ada di luar, terus Bapaknya di dalamnya firman itu? Berarti kan Bapa ada di dalam Sang Firman. Tapi kan Bapa di dalamku. Bahwa Yesus itu keluar dan menjadi manusia. Iya, Bapa kan di dalamku. Berarti Bapa ada di dalam firman. Kita juga dalam Yesus kan ada. Bersatu dalam Yesus. Tapi Yesus nggak ada Bapa di dalam kita. Adanya Bapa di dalam Yesus. Tidak ada Bapa di dalam kita. Nggak ada ayatnya Bapa di dalam kita. Adanya Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Ya, jadi itu kan pengertian teologis, Pak. Bukan berarti bahwa... Jangan, teksnya sudah begitu, Pak. Jangan pengertian teologis lagi. Bapak dari tadi berasumsi terus, nggak boleh. Kalau di dalam Yesus, itu kan berarti ada perbedaan individual. Kita dengan Yesus kan berbeda. Demikian juga Yesus ada dalam Bapa. Bukan berarti bahwa mereka oknum yang sama. Karena tidak mungkin ada seorang menjadi Bapa bagi dirinya sendiri. Atau menjadi anak bagi dirinya sendiri. Karena Bapak berpikirnya adalah anak yang keluar dari vagina. Jadi 3 dimensi. Jangan, nggak bisa. Apakah kita disebut anak Allah karena apa? Kita disebut anak Allah? Karena kita percaya Yesus, automatically. Yesus secara spiritual, secara rohani kan, bukan secara fisik. Ya. Makanya jangan 3 dimensi. Kan tadi saya bilang Bapak kalau mau bicara 3 dimensi harus konsisten dengan 3 dimensi. Kalau Bapak mau bicara rohani, Bapak harus konsisten. Apple to apple harus konsisten. Tuhan itu fisik, Pak, tidak terikat dengan dimensi. Itu adalah fisik, Pak. 3 dimensi, 4 dimensi itu fisik, ya. Tapi Tuhan itu metafisik. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tidak. Yesus Kristus itu terikat ruang dengan waktu apa enggak? Ayo saya kembalikan lagi. Sebagai manusia, natur manusianya iya. Tapi keilahian dia tidak. Karena buktinya setelah dia bisa menembus tembok. Yesus. Oh, sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit nggak bisa nembus tembok, Pak. Jangan, nggak ada Yesus nembus tembok sebelum Yesus bangkit dari kematian. Ya, apa yang tidak mungkin kalau dia tidak melakukan itu? Jangan. Nanti bisa kayak Esra Soru. Nanti Yesus adalah monyet nanti. Jangan begitu, Pak. Jangan ngarang-ngarang, Pak. Nggak boleh. Berjalan di atas air, dia bisa meneduhkan ombak. Dia lebih berkuasa dari alam. Iya. Oh, jangan. Kalau berjalan di atas air itu berbeda dengan dia menembus tembok, Pak. Jangan disamakan. Bapak nggak bisa menembus tembok itu bukan mujizat, itu adalah natur ilahi. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dia Tuhan, Pak. Iya, Bapak nggak bisa batasin dia. Tubuh kebangkitan itu sudah di luar 3 dimensi, Pak. Tubuh kebangkitan itu non 3 dimensi. Tetapi ketika Yesus belum mati, itu 3 dimensi sudah jelas. Dia punya sarka. Kalau punya sarka, dia punya daging, darah, dan daging. Nggak bisa. Kalau dia bisa berjalan di atas air, itu adalah sebuah kuasa namanya. Karena Petrus pun bisa. Ayo, bukan cuma Yesus. Tapi Yesus nggak pernah bilang bisa menembus tembok. Kecuali malaikat bukakan itu pintunya. Itu pun bilang pintunya terbuka loh. Ya. Bukannya Petrus jalan menembus jeruji itu, tapi pintunya terbuka bagi Petrus. Itu harus penting, Pak. Ya, gitu. Jadi Yohanes 8 ayat 18 mengatakan harus ada 2 saksi. Ya, Bapa dan Yesus saksi. Berarti 2 individu, Pak. Iya, berarti kan Yesus. Itu yang dimaksud 2 saksi. Lihat ya, bagaimana cara Bapa bersaksi? Bagaimana caranya Bapa bersaksi tentang Yesus? Ya kan Allah Bapa sudah menyatakan, inilah anak yang aku kasih kepadanya, aku berkata 3 kali dia berbicara mengaku Yesus sebagai anaknya. Mereka tidak dengar. Yesus lagi bicara sama siapa? Lagi sama-sama para imam. Apa para imam mendengar? Enggak. Waktu dia dibaptis. Iya, para imam nggak dengar. Yesus kan lagi debat sama imam-imam itu kan. Para imam itu apa ikut waktu Yesus dibaptis? Enggak. Waktu ditransfigurasi juga. Dan juga ada satu lagi ayatnya. Nggak ada. Waktu Yesus bertransfigurasi pun, melihat Musa dengan Elia, itu pun nggak ada kata transfigurasi. Bapak juga nggak boleh, Pak. Ada ya,
Jadi begini, itu semua ayat-ayat itu adalah semua asumsi-asumsi tambahan yang Bapak sebutkan. Ayatnya itu bunyinya harus yang tepat, harus yang persis, bahkan kalau perlu lihat bahasa aslinya. Jadi waktu Yesus dibaptis, bahkan mereka hanya mendengar seperti suara guru, Pak, disebutkan di situ. Jadi mereka nggak jelas itu suara. Yang tahu persis itu hanya Yohanes Pembaptis. Kemudian yang kedua, waktu itu suara itu dikatakan, para imam itu nggak di situ. Yesus itu waktu ngomong di dalam Yohanes 5, Yohanes 6 itu, ya itu Yohanes 5 dan Yohanes 6, Yesus itu sedang berkata-kata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, Pak. Dan ahli Taurat tadi putus saksi. Nah, saksinya Yesus bilang, Bapakku saksinya. Bagaimana cara mengatakan bahwa bagaimana Yesus bilang Bapak adalah saksi? Begini, Pak, Bapak adalah saksi. Firman Tuhan dalam Perjanjian Lama adalah perkataan Sang Bapa. Firman Tuhan itulah yang menjadi saksinya Yesus, Pak. Itu adalah berita acara pemeriksaan tertulis, Pak, kalau dalam bahasa hukumnya.